Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di video pembelajaran akuntansi pemerintahan. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendapatan daerah, nah sekarang kita mulai mempelajari bagaimanakah jurnal untuk beban dan belanja daerah. Lalu sebenarnya apa sih beban dan apa itu belanja? Jadi, beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas atau modal daerah. Ini bisa berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau bisa juga karena timbulnya kewajiban. Beban itu diukur atau diakui dengan basis akrual dan dia merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO serta dia menggunakan kode rekening angka 9. Sedangkan kalau belanja itu merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi nilai saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dan kalau belanja dia tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja dia diukur dan diakui dengan basis kas, jadi berbeda dengan beban. Kalau belanja, dia basisnya kas, berarti diakuinya ketika sudah dilakukan pembayaran berupa kas. Dan dia merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran. Makanya belanja nanti munculnya dia di jurnal LRA. Dan dia kode rekeningnya adalah angka 5. Lalu siapa saja sih pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam transaksi belanja atau beban pemerintah daerah? Yang pertama adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Nah, ini adalah pihak yang melakukan penjurnalan dan pencatatan. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran. Nah, biasanya kan kalau di pendapatan kita menggunakannya kan kas di bendahara penerimaan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke belanja, berarti kita menggunakan akun kas di bendahara pengeluaran, karena bendahara pengeluaranlah yang berhak atau melakukan kewajiban dalam pembayaran operasional pemerintah daerah. Yang ketiga itu ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran ini yang mengotorisasi dan mensahkan. Lalu yang terakhir adalah kuasa BUD atau BUD Bendahara Umum Daerah. Ini biasanya terjadi jika menggunakan mekanisme LS. Dan bagaimanakah dengan klasifikasi beban dan belanja di pemerintah daerah? Jadi, kalau beban dia diklasifikasikan dengan beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan ada beban tak terduga. Sedangkan belanja diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Baiklah, sekarang kita mulai masuk yang pertama ke beban atau belanja pegawai. Nah, apa sih beban pegawai? Beban pegawai itu merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai itu biasanya dilakukan dengan dua mekanisme. Yang pertama itu adalah mekanisme LS. Ini mekanisme langsung yang artinya gaji pegawai dia langsung ditransfer dari RK PPKD atau langsung ditransfer dari bendahara umum daerah. Nah, ini biasanya berupa beban gaji maupun tunjangan untuk pejabat negara dan PNS.
Dan mekanisme yang kedua itu adalah mekanisme UP, uang persediaan, atau GU ganti uang, atau TU tambah uang. Nah, ini biasanya untuk karyawan-karyawan yang non-PNS, jadi honor non-PNS, atau biasanya pembayaran uang lembur atau lain sebagainya yang tidak tetap atau tidak teratur dalam setiap bulannya. Lalu bagaimanakah dengan tanggal pencatatan bukti dokumen transaksi ketika kita membayar beban atau gaji pegawai? Nah, untuk beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat diterbitkannya SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dan yang kedua, beban pegawai yang menggunakan mekanisme UP, GU atau TU itu diakuinya pada saat bukti pembayaran beban, misalnya bukti pembayaran honor, itu telah disahkan oleh pengguna anggaran. Oke, mari kita langsung lihat ilustrasi atau contoh transaksi untuk yang pertama ini. Di sini contohnya adalah tanggal 1 Februari 2019, BUD Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D LS. Berarti ini mekanismenya LS. Di sini kalau misalnya ada SP2D LS berarti tanggal pencatatannya menggunakan tanggal SP2D ya. Di sini adalah SP2D LS gaji pegawai Dinas Pendidikan sebesar 309 juta rupiah dengan rincian gaji pokoknya 250 juta, tunjangan keluarga 23 juta, tunjangan jabatan 36 juta, dan ada potongan PPh pasal 21 senilai 1.500.000. Jadi biasanya kalau pembayaran gaji itu dia bukan gaji tok, tapi ada tunjangan-tunjangan lainnya dan banyak sekali tunjangannya. Kamu bisa lihat di tabel ini khusus untuk transaksi yang ada potongan atau pungutan pajak, maka LO-nya dia ada 2 jurnal. Kan kalau biasanya kan pendapatan dia cuma 1 jurnal ya. Nah, kalau belanja dia dikenakan atau dikena potongan ataupun pungutan PPh, itu dia menggunakan 2 jurnal LO seperti contoh tabel di bawah ini. Dan karena ini adalah transaksi pengeluaran uang atau pengeluaran kas, walaupun bukan bendahara pengeluaran yang mengeluarkan uang, ini PPKD yang mengeluarkan uang, tapi tetap sebagai PPK SKPD kita harus melakukan penjurnalan. Oke, sekarang kita lihat tanggalnya 1 Februari 2019. Nomor buktinya ini harusnya ada nomor bukti SP2DLS ya, panjang nomornya. Ini contohnya Ibu buktinya saja. Dan kita lihat uraiannya. Di sini untuk jurnalnya debitnya adalah gaji dan tunjangan-tunjangannya, LO. Ya, kamu bisa lihat kode rekeningnya itu kepalanya 9. Berarti dia adalah beban. Jadi sebenarnya ini namanya adalah beban gaji pokok. Terus beban tunjangan. Tapi kalau dibahas dia tidak ada kata beban, nggak ada kata belanja, tidak ada kata pendapatan. Ya, kamu bisa tahu dari kode rekeningnya, dia kepalanya 9. 9 artinya dia adalah beban. Nah, di sini nominalnya sesuai dengan rincian dan dia kreditnya apa? Nah, karena dia mekanisme LS, kamu ingat aja kalau menggunakan mekanisme LS berarti dia bukan kas bendahara pengeluaran, tapi dia menggunakan RKPPKD. Karena kalau LS berarti yang bayar itu bukan SKPD, tapi PPKD. Ingat ya, SP2DLS pasangannya adalah RKPPKD. Seperti itu. Dan sekarang kita melakukan pencatatan untuk utang PPh-nya. Yang pertama, pasti anak-anak agak bingung, Bu, kok dia masuknya ke utang PPh pasal 21? Kenapa nggak PPh aja? Kenapa kok utang? Nah, jadi gini anak-anak. Kalau misalnya PPh pasal 21 itu uang yang akan disetorkan ke kas negara. Sedangkan kita adalah kas daerah. Jadi beda dompet, beda rekening gitu. Makanya ketika kita membayar gaji, lalu gajinya kita potong, kan uangnya kita ambil lagi tuh. Misalnya bayar gajinya 300 juta. Ada potongan PPh pasal 21-nya 1 juta, berarti yang kita bayarkan ke pegawai itu bukan 300 juta, tapi sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, uang yang kita ambil itu kan masuk ke rekening kita lagi ya. Di sini makanya RKPPKD-nya dia bertambah, kan? Karena uangnya sudah kita ambil lagi,
Makanya uang itu menjadi utang. Kenapa utang? Karena uang PPh pasal 21 itu adalah bukan hak kita. Uang itu nanti akan kita setorkan ke kas negara atau biasanya kita setorkan ke KPP. Jadi gitu ya, Nak. Jadi kalau ada potongan atau pungutan PPh, mau dia 21, 22, 23, dia bukan masuk ke pendapatan kita, tapi dia masuknya ke utang kita. Jadi nilai utang yang kita ambil dari pegawai, nilai 1.500.000 ini, itu akan kita setorkan ke kas negara. Jadi uang itu cuma mampir aja di rekening kita. Dia bukan pendapatan kita. Makanya dia masuknya ke utang. Karena apa? Kita di masa depan punya kewajiban untuk menyetorkan uang tersebut. Makanya bagi kita masih utang. Debitnya adalah RKPPKD. Kenapa sih RKPPKD? Karena kan ketika kita bayar gaji dengan mekanisme LS, kita bayarnya menggunakan RKPPKD. Nah, ketika uang itu kita ambil lagi, berarti masuknya juga ke RKPPKD. Beda nanti dengan mekanisme UP. Ketika kita menggunakan mekanisme UP, kita bayar gaji karyawan atau honorarium itu menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Berarti ketika kita motong atau mungut pajak, uangnya balik lagi ke kas di bendahara pengeluaran. Jadi seperti itu. Cara gampangnya gini aja. Kalau bayar gajinya pakai RKPPKD, berarti motong PPh-nya pakai RKPPKD juga. Jadi dia nilainya dia rekeningnya sama. Jadi seperti itulah jurnal atau pencatatan untuk jurnal LO ketika bayar gaji menggunakan mekanisme LS. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal LRA. Jadi, karena dia adalah bayar gaji menggunakan uang, pengeluaran kas, berarti harus ada jurnal LRA. Kenapa? Karena ada belanja yang harus kita akui. Ingat nggak tadi itu belanja diakuinya ketika kas sudah dikeluarkan. Berarti sekarang kita buat jurnal LRA. Untuk jurnal LRA ketika kita bayar gaji, ingat nggak tadi di LO kita kan membuat dua jurnal, yaitu pertama adalah jurnal untuk mengakui adanya beban gaji, beban tunjangan, dan jurnal kedua untuk mengakui adanya utang PPh pasal 21. Nah, yang masuk ke jurnal LRA dia hanya satu jurnal saja, yaitu adalah jurnal untuk mengakui adanya belanja. Jadi utang PPh-nya dia tidak perlu masuk ke jurnal LRA. Untuk konsep jurnalnya dia mirip atau ya sekilas mirip dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan kan cara gampangnya kalau jurnal LO-nya dia pendapatan LO, maka jurnal LRA-nya adalah pendapatan LRA. Nah, kalau di belanja dan beban ini, beban itu pasangannya belanja. Jadi kalau di LO dia adalah beban, kepala 9 berarti di LRA dia adalah belanja, yaitu kepalanya 5 dan nominal atau angka belakangnya itu sama aja ya. Jadi kalau misalnya gaji pokok PNS uang representasi LO dia itu kepalanya 9, nah gaji pokok PNS uang representasi LRA dia kepalanya 5. Dan sama seperti jurnal pendapatan, untuk LRA kas di bendahara, kalau yang pendapatan kan penerimaan ya, kalau kita kan bendahara pengeluaran atau RKPPKD itu diganti dengan estimasi perubahan sal, jadi sama saja. Dan sekarang kita akan pelajari mekanisme yang kedua, yaitu pembayaran beban atau belanja pegawai menggunakan mekanisme uang persediaan atau TU atau GU. Nah, ini maksudnya adalah jadi yang bayar gaji itu atau bayar honor itu adalah bendahara pengeluaran. Jadi misalnya Dinas Pendidikan mau bayar uang lembur untuk pegawainya. Nah, bendahara pengeluaran lah yang mengeluarkan uang dan pembayarannya langsung ke masing-masing pegawainya. Langsung kita lihat contoh transaksinya atau kasusnya. Di sini tanggal 10 Februari 2019, bendahara pengeluaran dia membayar uang lembur untuk pegawai PNS sebesar 1.500.000 dan dikenakan potongan PPh pasal 21 senilai 37.500. Dia mirip ya dengan contoh sebelumnya, tapi ini dia bayar uang lembur PNS. Nah, di sini di tabel jurnalnya tanggalnya sesuai dengan transaksinya. Nomor buktinya dia SP2D UP. Kalau sebelumnya kan SP2D LS. Nah, ini UP.
Lalu bagaimanakah dengan rekeningnya? Nah, di sini karena kita bayar uang lembur untuk PNS, maka kita menggunakan rekening uang lembur PNS LO. Dan karena kita bayarnya menggunakan UP, berarti kan kasnya itu kan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran. Berarti kreditnya kita menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Jadi perbedaan yang signifikan antara mekanisme LS dengan mekanisme UP adalah kalau mekanisme LS dia kreditnya adalah RKPPKD, kalau misalnya dia mekanismenya UP dia menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Dan jurnal yang kedua adalah jurnal untuk pengakuan adanya utang PPh pasal 21. Ini juga sama seperti contoh sebelumnya, perbedaannya hanya pada kasnya. Dia menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Seperti yang sudah Ibu bilang, cara gampangnya adalah kalau bayar gajinya itu menggunakan kas di bendahara pengeluaran, berarti potongan PPh-nya juga sama menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Seperti itu. Dan karena ini adalah transaksi pengeluaran kas, berarti tentu saja kita harus membuat jurnal LRA-nya. Nah, jurnal LRA-nya juga sama ya. Yang dibuat jurnalnya itu dia hanya pengakuan belanja saja. Jadi untuk utangnya itu tidak perlu dibuat jurnal LRA. Di sini karena tadi adalah beban uang lembur PNS, maka LRA-nya adalah belanja uang lembur PNS. Lihat kode rekeningnya dia kepala 5, berarti dia belanja. Dan kreditnya adalah estimasi perubahan SAL. Akan mulai tentang akuntansi beban dan belanja ini atau pencatatannya ya Nak ya. Kita mulai dulu dari pembayaran secara langsung atau mekanisme pembayaran secara LS, di mana PPKD dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan kota langsung membayarkan pengeluaran yang terjadi di SKPD ya. Contohnya yang pertama itu biasanya kalau untuk pembayaran secara LS ini yaitu untuk pembayaran yang sifatnya relatif besar. Misalnya pembayaran gaji, kemudian pembelian aset tetap yang membutuhkan dana yang besar, itu menggunakan mekanisme LS ya Nak ya. Oke, kita coba dulu untuk pencatatan mekanisme LS ini. Jurnal standarnya ketika SKPD melakukan pembayaran gaji, kemudian dokumen yang terkait bukti transaksinya yaitu SP2DLS. Nah, ketika ada transaksi ini kita akan lakukan pencatatan. Itu yang pertama pengakuan bebannya dulu ya, berarti ada jurnal LO. Nah, kamu debitkan beban gaji, lalu kreditnya yaitu RKPPKD karena yang membayarkannya adalah PPKD, maka yang berkurang di sini yaitu uangnya PPKD. Kemudian yang kedua adanya pengakuan belanja ya. Pengakuan belanja ini kita buatkan jurnal LRA-nya, yaitu debitnya belanja gaji, kemudian kreditnya kas. Jadi bisa kamu ketahui bahwa untuk satu transaksi pembayaran gaji itu kamu harus lakukan 2 penjurnalan. Jurnal LO sebagai beban dan jurnal LA sebagai belanja. Nah, lalu ada mekanisme pembayaran menggunakan uang persediaan atau UP ya. Berarti dalam hal ini yang melakukan pembayaran pengeluarannya yaitu SKPD itu sendiri. Kita contohkan SKPD melakukan pembayaran untuk pengeluaran uang lembur karyawannya ya, menggunakan SP2D UP. Berarti jurnalnya yang pertama kamu harus akui dulu bebannya. Beban apa? Beban uang lembur karyawan ya. Kemudian yang kedua, karena kita melakukannya pembayarannya menggunakan uang persediaan, nah berarti yang berkurang di sini yaitu kas di bendahara pengeluaran. Itu untuk LO. Kemudian yang kedua kita akui belanjanya, jurnal LRA, berarti debitnya belanja uang lembur karyawan, kreditnya yaitu perubahan SAL. Hampir sama dengan LS tadi, hanya saja mekanisme pembayarannya saja yang berbeda. Bagaimana sih jurnal untuk mencatat beban maupun belanja pegawai dengan 2 mekanisme, yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.